Oke, biar kelihatan hidup ya. Alhamdulillah sudah 40 orang bergabung, tinggal 2 orang. Kita doakan mudah-mudahan segera masuk ke kelas kita. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Senang sekali hari ini kita bisa memulai kuliah perdana. Di kelas Anda ini saya baru masuk ya. Betul ya? Ya. Baik. Karena baru masuk jadi mungkin tidak ada salahnya untuk perkenalan dulu. Oh, ada yang komen suaranya kecil ya. Ini kalau ini udah besar. Sudah ya, terdengar ya. Kalau kecil suaranya coba didekatkan speakernya. Bentar, ini Mas Bagus Gunawan alumni SMK 1 Purbalingga? Apa bukan? Kamu alumni SMK 1 bukan? Saya lihat bukan ya. Hah? Buka aja. Mana Mas buka aja? Suaranya terputus. Lihat bajunya kayaknya pernah kenal gitu. Oh gitu. Ya oke. Baik. Saya ulangi lagi ya. Alhamdulillah saya senang sekali bisa menatap wajah Anda semuanya dalam keadaan sehat. Ya, kelihatannya ini muka-muka yang solehah, muka-muka yang soleh ya. Masya Allah, cantik-cantiknya, cakep-cakepnya ya. Tapi mayoritas kok cewek ya. Ini kelas 2 IAT A atau B ya? A ya? A ya, oke. IAT A itu berarti IAT yang pilihan ya. Biasanya kan ada nilai A, nilai B gitu. Mudah-mudahan Anda juga orang-orang yang terpilih untuk bisa belajar bersama saya di kelas ini. Oke, di pertemuan awal ini kita ngobrol santai dulu ya. Jadi untuk perkenalan, izinkan saya untuk share screen ya, sebentar ya. Mic-nya agak ngadat, agak sabar ya, bersabar. Sudah muncul share screen-nya? Ya, OTW mungkin, OTW. Baru ya, oke. Baik, kalau ini kelihatan? Ya. Boleh. Halo, iya. Oke, Isti silakan. Iya silakan. Rahasia apa enggak? Kalau rahasia
Jangan di kelas. Oke. Ya, ada bisanya, ada tidak gitu. Jadi kemungkinan bisa ada, tapi tidak bisa menjamin 100% itu bisa terlacak gitu. Karena bisa jadi tidak terlacaknya gimana? Bisa jadi ketika sudah ditemukan orang lain, kartu perdananya itu langsung dibuang. Jadi kita ngeceknya kan pakai kartu perdana, kartunya. Jadi kalau kartunya masih aktif, maka masih bisa ibaratnya kita panggil lokasinya di mana begitu. Tapi kalau kartunya sudah dihilangkan, maka agak susah. Kecuali kalau smartphone yang itu sudah di lock, kan ada yang kayak bawaan kayak iPhone gitu, itu sudah di lock dari pabrik, kemudian hanya bisa di reset di dealer gitu. Tapi kalau versi Android kebanyakan mudah sekali untuk dibobol, untuk dihilangkan identitas awalnya. Jadi agak susah untuk di tracking. Jadi satu-satunya cara tadi adalah kita cek kalau kartu perdananya masih bisa ditelepon, itu kemungkinan masih bisa, tapi itu juga tidak 100% pasti bisa. Jadi konsepnya kita bentar, saya kasih gambarannya. Oke, jadi saya kasih gambaran begini. Jadi misalnya ini adalah ini kok ini datan ini agak susah. Ini misalnya adalah HP Anda. Ya, kemudian itu hilang, posisinya hilang ya. Maka HP itu kan mohon maaf ini internetnya agak kelola, ini saya nggak bisa menjelaskan lebih bagus ya. Jadi semua HP itu pada intinya dia akan mencari BTS atau tower terdekat sesuai dengan providernya. Ya, yang nyari itu siapa? Yang nyari itu adalah nomor telepon. Misalnya dari Tri, dari dari GSM yang lain ya, Telkomsel dan sebagainya. Itu dia akan nyari ini. Nyari tower gitu, nyari towernya. Gitu. Ya. Jadi kalau kartunya sudah diambil, maka ini sudah terputus sama sekali, tidak terkoneksi. Jadi kita nggak bisa lacak. Nah, kita ngelacaknya dari mana? Misalnya kita dari sini, ngelacaknya adalah nanti kita dengan aplikasi kemudian kita ping alamat IP dari HP tersebut, nanti dia akan menginformasikan BTS terdekat yang diakses oleh HP itu adalah mana gitu. Jadi kita juga tidak bisa memperkirakan koordinatnya di mana. Jadi kemungkinan nanti informasi yang disampaikan adalah dia ada di BTS misalnya IAIN Purwokerto gitu aja. Tapi belum tentu HP-nya itu ada di IAIN Purwokerto. Ya, jadi lokasi yang disampaikan itu adalah letak dari towernya. Gitu. Pada intinya kayak gitu. Jadi agak susah sebenarnya kalau sudah HP hilang dilacak, itu kemungkinan kecil untuk bisa ditemukan kembali. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Alhamdulillah luar biasa ini kelas ini masuk semuanya ke Google Meet dan masuk semuanya ke ikhlas ya. Jadi presensinya 100%. Ini awal yang bagus. Saya senang sekali kalau kelasnya seperti ini.
Dan kalau saya sudah senang biasanya saya nggak eman-eman masalah materi gitu ya. Makanya tolong ini dijaga, jangan ada dusta di antara kita, jangan ngerasani saya di belakang ya. Saya paling tidak suka dirasani di belakang. Jadi kalau ada kekurangan saya, mending saya langsung dikasih tahu gitu ya, jangan di belakang-belakang. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, silakan Rida. Oke. Iya, iya nanti bisa barengan nggak apa-apa. Oh nggak boleh bawa laptop. Kalau nggak bawa terus pakai apa di pondok? HP. HP masih boleh tapi ya. Masih boleh HP ya. Ya. Ya nanti itu tadi saya sampaikan kalau misalnya ada materi khusus itu harus praktek pakai laptop, tidak memungkinkan dilakukan saat ini, nanti tetap akan saya buat untuk videonya insya Allah ya. Jadi nanti saya upload di YouTube, Anda bisa pelajari itu kapanpun, ketika Anda misalnya keluar dari pondok atau misalnya Anda lagi libur gitu, nanti bisa. Karena materi ini harapan saya tidak hanya tujuannya untuk nilai saja. Harapannya itu untuk peningkatan skill Anda semuanya. Kalau masalah nilai sih gampang, Anda pertama kuliah minta nilai saya kasih, bisa gitu ya, langsung saya input sekarang juga bisa, karena yang buat sistem juga saya. Cuma yang saya mau adalah untuk mendapatkan nilai itu ada progres ya. Jadi nanti ada ceritanya lah, nilai itu didapat dari mana, hasilnya apa, begitu ya. Oke, jelas? Baik. Kemudian kalau ada pertanyaan lain nanti disampaikan nanti. Saya coba jelaskan dulu gambaran materi mata kuliah ini ya. Melanjutkan yang tadi. Tadi tugas akhir sudah fix ya, sudah tahu ya. Slide-nya terlihat di situ. Baik. Tulisannya kelihatan ya, kelihatan jelas ya. Oke, sekarang rencana pembelajaran semester 1 semester ke depan. Pertemuan pertama kita sudah melakukan perkenalan, kemudian penyampaian kontrak belajar sudah, kemudian gambaran umum tentang kuliah atau yang akan saya sebutkan ini. Iya. Ini pertemuan pertama fix ya, kita udah lakukan semuanya, alhamdulillah. Nah sekarang pertemuan yang kedua minggu depan, insya Allah kita akan belajar masuk ke teknologi internet. Nanti akan saya sampaikan secara panjang lebar tentang teknologi internet, kemudian tentang website, tentang hosting, dan tentang domain ya, kemudian sedikit gambaran tentang bahasa pemrograman. Itu ya, itu insya Allah rencana yang akan kita lakukan di pertemuan kedua. Kemudian pertemuan ketiga kita akan belajar tentang bahasa pemrograman web itu sendiri. Nanti di sana ada HTML, ada PHP. Dua itu saja cukup sementara. Nanti ada toolsnya untuk mempermudah kita belajar. Nah jadi kalau Anda mau praktek di pertemuan ketiga ini tentang bahasa pemrograman web, ini adalah saat yang tepat Anda untuk menggunakan laptop ya, karena supaya nanti bisa praktek. Jadi pertemuan ketiga itu. Kemudian pertemuan keempat nanti kita akan belajar mereview lagi tentang bahasa pemrograman web dan belajar tentang database dan implementasinya nanti dengan bahasa pemrograman webnya. Oke, clear ya. Saya sampaikan ini hanya poin-poinnya saja, nanti materi lengkapnya itu nanti ada di pertemuan tersebut. Kemudian pertemuan kelima kita akan belajar tentang domain dan hosting itu sendiri, tapi praktikum ya.
Kalau yang pertama itu nanti hanya untuk wawasan saja, hosting itu apa, domain itu apa, website itu apa gitu. Tapi untuk pertemuan kelima ini nanti kita akan praktek untuk hosting gratis sama hosting yang berbayar. Oke. Kemudian pertemuan yang keenam, kita nanti akan belajar tentang content management system secara offline. Kita akan mempelajari tentang WordPress. Ini juga nanti penting untuk Anda menggunakan komputer, ya. WordPress toolsnya nanti ada aplikasi XAMPP dan seterusnya. Nanti ada di pertemuan ke-6. Kemudian pertemuan ke-7, nanti ada content management system tapi yang sifatnya online. Nanti kita masuk ke Blogger sama ke WordPress. Nah, pertemuan ke-8 kita akan UTS. Ya, UTS-nya nanti tentu adalah review dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, ya. Nah, reviewnya itu nanti dalam bentuk tugas terstruktur individu. Oke. Kemudian pertemuan ke-9 kita akan implementasi webnya. Kita kan pertemuan sebelumnya kita udah belajar database, belajar baca pemrograman web gitu ya. Nah, pertemuan ke-9 ini setelah di jeda UTS nanti kita akan implementasi ke web. Kemudian studi kasus, hal-hal apa yang sering terjadi di dalam pengelolaan web dan sebagainya. Dan pertemuan ke-10 insya Allah kita akan belajar tentang SEO itu sendiri, Search Engine Optimization. Saya kasih bocoran sedikit bahwa SEO ini adalah teknik bagaimana supaya website kita itu bisa nongol di halaman satunya Google atau Yahoo atau Bing, ya. Karena pada umumnya orang masuk ke dalam website kita itu berawalnya dari mana? Dari search engine. Orang bisa kenal situs kita itu dari search engine. Oke. Nah, implementasi contohnya itu, contoh misalnya sekarang ya, nanti setelah ini ya, Anda coba masuk ke Google, ketik IAIN Purwokerto gitu di Google, cari, mesti yang nomor 1 itu adalah Siska, ya, karena sudah saya optimasi. Atau Anda ketik Siska, itu juga nanti yang muncul adalah Siska IAIN Purwokerto, bukan Siska yang lain yang cantik gitu ya, bukan. Itu contoh implementasi dari SEO. Tekniknya ini banyak sekali. Nah, ini yang tadi saya di awal bilang, saya privat SEO-nya ini dulu ilmunya mahal dan saya harus bayar. Itu bayar sendiri, bukan dibayar di kampus ya. Itu nanti kisi-kisinya apa saja yang perlu dilakukan nanti akan saya berikan di pertemuan ke-10 ini. Pertemuan ke-10 ini nanti ada kaitannya dengan pertemuan selanjutnya ya, pertemuan 11 itu nanti kita akan belajar tentang keyword, kata kunci di dalam SEO, optimasinya seperti apa dan seterusnya. Kemudian ada tools-toolsnya apa yang kita pakai gitu ya. Nah, next di pertemuan ke-12 kita akan belajar tentang backlink. Ya, backlink itu apa fungsinya, apa implementasinya, bagaimana caranya, dan toolsnya apa, itu nanti di pertemuan 12. Kemudian pertemuan 13 kita akan belajar tentang integrasi SEO di dalam web yang sudah kita buat. Gitu ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari di SEO kita implementasikan di dalam web. Jadi antara pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir itu semua sudah saya susun secara berurutan. Jadi bukan materi yang terputus tapi materi yang berurutan. Jadi tidak mungkin Anda bisa masuk ke materi implementasi integrasi SEO dan web kalau Anda belum membuat web gitu ya. Makanya besar harapan saya supaya Anda bisa aktif di setiap pertemuan. Tadi ada yang komen, saya akan tadi mengatakan bahwa bagus sekali bahwa pertemuan pertama ini dihadiri oleh semua mahasiswa gitu ya. Tadi ada yang komen semoga tidak hanya pertemuan pertama saja. Ya betul, itu doa yang sangat bagus ya, mudah-mudahan itu bisa keaktifan ini bisa terus berjalan sampai pertemuan terakhir. Oke. Kemudian pertemuan ke-14 nanti banyak hal-hal di dalam web, di dalam SEO yang perlu kita kasih review lagi dengan studi kasus ya. Nanti pertemuan 14 khusus untuk studi kasus web dan SEO.
pertemuan 15 itu tentang review semua materi. Jadi masih melanjutkan pertemuan 14 tapi review semua materi dari awal sampai akhir. Dan pertemuan 16 nanti kita UAS. UAS ini pengumpulan tugas akhir. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan, gambaran dari apa yang akan kita lakukan di dalam perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, jadi content management yang sifatnya offline itu nanti kita itu menggunakan laptop untuk praktikum ini. Jadi ini kita belajar tentang aplikasi WordPress yang diinstal di komputer kita. Jadi kita bisa membuat website tapi tidak harus terkoneksi terus-menerus dengan internet gitu. Jadi nanti kita akan bangun websitenya di laptop kita dulu. Kalau udah jadi, udah matang, baru nanti kita upload ke internet kayak gitu. Nah, di pertemuan 7 ini nanti yang tidak usah install tapi langsung pakai di internet kayak gitu. Jadi harapannya supaya Anda bisa semuanya, baik yang offline maupun yang online gitu, Mbak. Oke, jelas. Ada lagi yang ditanyakan? Halo? Halo, kok sepi? Masih ada orang? Oke. Oke, ya alhamdulillah. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Yusuf Herianto, biasa namanya Yusuf Herianto. Ya, dilihat saja. Saya nggak rajin upload sih sebenarnya. Kalau materi-materi kuliah itu juga biasanya saya upload tapi tidak saya publikasikan. Jadi unlist gitu. Jadi Anda bisa melihat kalau saya kasih tahu linknya gitu. Kalau materi-materi yang sifatnya umum baru gitu. Gimana? Wah, nanti saya jadi YouTuber, nanti nggak jadi yang ngerjakan program, nanti nggak ada. Ya, sebenarnya teknik untuk YouTube itu ya saya juga punya teknik itu, cuma saya nggak ada waktu untuk upload, bikin materi, bikin video gitu, jarang sekali. Kalau saya punya materi kayak di kuliah itu juga biasanya tidak saya publikasikan tapi hanya untuk kelas itu sendiri saja. Saya buat untuk kelas itu, jadi sifatnya privat gitu, privasi ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan. Oke, jadi awal mula saya main ke IAIN Purwokerto itu 2014 itu saya diminta untuk menjadi konsultan di sini untuk melihat sistem informasi akademik yang ada sebelum Siska ya. Saya disuruh menganalisis, disuruh untuk mencermati, dan kalau pengembangan itu kira-kira bagusnya seperti apa gitu. Nah, hasil dari itu
karena saat itu tidak ada orang lain, sehingga saya dimintai tolong untuk membuat sistem, kemudian jadilah Siska awal dulu ya. Siska awal saya presentasikan ke Pak Rektor dan jajaran kampus, kemudian diterima di ACC. Itu posisi saya masih jadi guru dan dosen di kampus-kampus kecil. 2015 ya, implementasi Siska. 1 tahun saya mengembangkan awal, menganalisis, mendesain, testing dan sebagainya gitu. Kemudian awal mula masuk ke sini secara resmi itu 2016. Jadi 2016 saya diminta oleh kampus untuk masuk ke IAIN gitu. Sebenarnya agak berat sih saya meninggalkan SMK karena posisi saya juga udah lumayan di SMK dan sudah lumayan mapan juga di sana. Saya punya tanggung jawab ke murid-murid banyak di sana, karena kalau di SMK itu kan saya di rekayasa perangkat lunak gitu ya, jadi menciptakan programmer junior di SMK gitu. Tapi karena saya melihat bahwa kampus itu kayaknya kok butuh sekali, makanya ya sudah saya minta untuk mengadakan formasi. Ada formasi, kemudian saya daftar, kemudian ada beberapa yang daftar dan yang diterima 2 orang, saya sama almarhum. Yang uji itu dari pusat. Jadi perjalanannya seperti itu sampai saya bisa masuk ke IAIN. Gitu Mas Faros. Baik, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke, kemudian untuk komunikasi saya minta untuk tidak canggung ya, tidak usah canggung, baik itu di live seperti ini atau mungkin di WA ya, nggak masalah. Silakan sampaikan dengan bahasa Anda, bahasa anak muda, yang penting tetap kedepankan etika dan tata krama, gitu aja. Jadi kalau mau lucon-lucon nggak masalah, tapi tetap kedepankan etika ya. Sekali lagi saya bilang di awal, saya suka lucon, itu saya suka gitu, tapi yang penting tetap kedepankan etika, jangan ada sara di situ, kemudian jangan menyalahkan orang lain, teman lain. Saya paling tidak suka seperti itu. Gitu ya, Mbak, Mas, cukup. Baik. Oke, mudah-mudahan jelas untuk pengantar dari pertemuan kuliah web design dan SEO pertemuan pertama ini. Ini juga kelas perdana di kelas saya ada 6 kelas, luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan bisa mengcover semuanya. Untuk ke depan ya, pertemuan ke depan sama seperti ini konsepnya. Jadi insya Allah sebelumnya saya sudah siapkan di e-class, baik itu presensi maupun link tatap muka. Kalau tidak ada link tatap muka, berarti di situ insya Allah ada materi yang bisa di-download atau video yang bisa ditonton, begitu ya. Kemudian minta tolong untuk PJ mata kuliah ini untuk sering mengingatkan saya, khususnya pada saat kita mau kuliah, minimal 1 hari sebelumnya ya, karena terus terang saya tuh tanggung jawabnya itu banyak sekali di kampus, dan mengajar ini hanya tambahan saja, tugas tambahan saja. Jadi saya takutnya kelupaan atau ada acara lain begitu. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan jelas apa yang akan kita lakukan ke depan. Insya Allah mudah-mudahan niat kita untuk belajar diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan doakan saya juga ya supaya bisa ikut belajar bersama Anda semuanya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa di akhir pertemuan kita ada skill yang ada kenaikan skill dari diri kita semuanya, supaya kita bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi. Cukup ya rekan-rekan.
Baik, ya, mohon izin saya untuk melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kalian. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.